Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Giri Restuaji, dari kelompok 4 Praktikum Algoritma dan Struktur Data. Sebelumnya saya akan menjelaskan source code saya jurnal modul 5. Yang pertama, di sini saya menggunakan import Java util arrays untuk mengimport library dari arrays, di mana arrays ini adalah yang tipe data yang dapat menyimpan banyak data dengan tipe data yang sama. Lalu saya membuat kelas vertex yang dapat menyimpan. Kelas vertex ini ada beberapa tipe data yang saya buat di dalamnya, yaitu adalah string kota untuk menyimpan nama kota. Lalu ada vertex next yang berfungsi untuk menunjuk uh, vertex selanjutnya. Lalu ada edge di sana yang merupakan sebagai garis penghubung dari vertex itu sendiri. Lalu ada konstruktor yang dapat menyimpan nilai dari, yaitu label dari kota itu sendiri dengan tipe data integer atau angka. Lalu ada nama kotanya serta kenalannya atau berapa banyak kota yang ada di dekatnya. Selanjutnya ada kelas edge, yaitu garis yang menghubungkan vertex itu sendiri. Di sana ada uh, di sana ada konstruktor yang dapat menyimpan data end atau vertex terakhir, lalu int weight atau bobot dari garis itu atau edge itu sendiri dengan tipe data integer atau angka. Lalu di sini ada kelas node. Kelas node ini sebenarnya untuk menunjuk ke arah selanjutnya dan sebelumnya, di mana di sini ada konstruktor. Konstruktor pertama itu adalah public node yang mempunyai parameter vertex data yang dapat menyimpan data tentunya. Lalu ada public node yang berparameter int number, tentu saja yang dapat menyimpan nilai dari integer. Selanjutnya ada kelas linked list, di mana kelas linked list ini bertujuan untuk membuat metode-metode yang dimana di dalamnya adalah metode yang berfungsi untuk digunakan dalam linked list. Di sana ada metode yang bertipe data boolean yang bernama isEmpty, di mana metode ini bertujuan untuk menghapus nilai dari mengkosongkan nilai dari suatu node atau simpul-simpulnya. Lalu ada add priority. Di sini gunanya adalah untuk mengurutkan data mana saja yang akan lebih didahulukan. Jika misalnya di headnya sama dengan 0 atau tidak ada data sama sekali, maka akan diberikan data baru di sana. Lalu selanjutnya data itu akan diproses dan dibandingkan dengan data-data lainnya, lalu akan diputuskan apakah data tersebut bisa diprioritaskan atau bisa didahulukan. Jadi di sini sebenarnya adalah proses pengurutan mana sebenarnya data yang lebih diprioritaskan atau lebih didahulukan, seperti itu. Lalu di sini ada void remove dengan parameter integer current data, di mana fungsi dari metode ini adalah merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menghapus suatu data. Penghapusan ini dilakukan dengan cara memeriksa setiap data, mulai dari depan sampai data terakhir. Jika data pertama sama dengan data yang akan dihapus, maka data pertama akan dihapus.
Jika data pertama tidak sama dengan data yang dihapus, maka akan memeriksa data selanjutnya secara keseluruhan sampai menemukan data yang ingin dihapus. Lalu di sini ada add priority di mana parameternya adalah vertex. Di sini berfungsi. Metode ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan prioritasnya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Namun, bedanya dengan yang add priority sebelumnya, yaitu add priority yang parameternya yaitu integer, di mana yang diprioritaskan di sebelumnya itu adalah bobot dari data tersebut. Sekarang, add priority dengan parameter vertex data yang diprioritaskan pengurutannya itu adalah vertexnya, nilai dari vertexnya itu sendiri. Untuk melakukan pengurutan data, diperlukan statement kondisi untuk menempatkan data sesuai dengan besar data yang diurutkan. Selanjutnya, di sini akan diurutkan dengan menggunakan konsep penambahan data di antara, sehingga data akan ditempatkan dengan urutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya ada vertex remove. Di sini adalah sebuah metode untuk menghapus suatu vertex. Jadi di sini vertex remove ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk menghapus vertex itu sendiri, seperti itu. Lalu ada remove int, di mana di sini bobotnya yang akan dihapus. Fungsi dari metode ini adalah untuk menghapus metodenya. Selanjutnya adalah kelas graph journal yang merupakan kelas main dari source code ini. Di sini pertama diinisialisasikan vertex head dan tail-nya, lalu intv sama dengan 0. Selanjutnya ada dibuatkan sebuah metode yaitu add vertex. Sebuah metode add vertex yang mempunyai parameter integer label, string kota, dan integer kenalan. Maksudnya adalah label keberapa, lalu nama kotanya apa, lalu berapa banyak kenalan atau berapa banyak kota yang ada di dekatnya, seperti itu. Metode ini merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menambahkan suatu data dengan parameter label, kota, dan kenalan. Jika data masih dalam kondisi kosong, maka head sama dengan tail sama dengan baru, di mana data yang baru dimasukkan itu akan menjadi data head sekaligus tail-nya. Lalu selain itu, data akan ditambahkan di setelah data yang baru tersebut. Dan di sini v-nya akan mengalami sebuah iterasi atau penambahan seperti itu. Lalu ada sebuah metode yaitu vertex find var dengan parameter integer, itu berfungsi untuk mencari data dengan parameter src yang bertipe data integer. Vertex core sama dengan head merupakan nilai head yang digunakan untuk menyimpan data jika data ditemukan. Pada proses pencarian, jika data tidak sama dengan 0, maka dilakukan sebuah perulangan. Jika data pada variabel core sama dengan data yang dicari, maka nilai data tersebut akan disimpan. Kemudian nilainya akan dikembalikan pada fungsi.
Lalu ada metode add edge. Add edge ini merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk menghubungkan sebuah data dengan parameter data asal dan data tujuan. Code void add edge, int src, int dash, dan int wake yang ini merupakan sebuah metode yang berfungsi merupakan sebuah parameternya gitu. Lalu kode vertex asal sama dengan finder digunakan untuk mencari vertex asal yang ke vertex yang memiliki data src. Kode vertex tujuan sama dengan finder dash digunakan untuk membuat sebuah vertex tujuan yang merujuk ke vertex yang memiliki data dash. Kode edge bantu sama dengan asal.edge berfungsi untuk mendeklarasikan variabel bantu sebagai asal.edge. Code if bantu sama dengan 0 digunakan untuk memberi kondisi di mana jika bantu sama dengan 0, maka akan mengeksekusi asal.edge sama dengan new edge dengan parameter tujuan dan simpan. Lalu jika head tidak sama dengan 0, maka akan dilakukan perulangan while bantu next edge tidak sama dengan 0, di mana proses ini akan diulangi selama bantu.nextEdge itu tidak sama dengan 0. Dan proses yang akan diulangi tersebut adalah bantu sama dengan bantu.nextEdge. Di sini maksudnya adalah edge-nya akan tetap next sampai bantu.nextEdge-nya sama dengan 0. Jika sudah seperti itu, maka keluar dari perulangan bantu.nextEdge sama dengan new edge atau tujuan, di mana jika sudah menemukan data terakhirnya, maka akan menambahkan edge baru dengan tujuan dan simpan sebagai parameternya. Selanjutnya ada edge bantu 2 sama dengan tujuan.edge. Maksudnya di sini sama saja seperti sebelumnya, di mana bantu 2 tidak sama dengan 0, maka tujuan.edge sama dengan new edge asal simpan sama saja seperti yang sebelumnya, di mana maksudnya adalah jika bantu 2 ini sama dengan 0, maka tujuan.edge sama dengan new edge atau edge baru seperti itu dengan parameter asal dan simpan. Lalu jika bantu 2 tidak sama dengan 0, maka akan dieksekusi perulangan, di mana perulangan ini memiliki kondisi yaitu bantu 2 .nextEdge tidak sama dengan 0. Selama kondisi ini masih terpenuhi, maka perulangan ini akan tetap terjadi. Jika sudah memenuhi yang diinginkan, maka bantu 2.nextEdge sama dengan new edge asal simpan. Maksudnya adalah di sini akan dibuat sebuah edge baru di akhir edge sebelumnya dengan parameter asal dan simpan. Lalu di sini ada int dengan tipe data array, terus lalu nama metodenya yaitu degree. Di dalamnya berfungsi untuk mencari berapa banyak tetangga yang dimiliki sebuah edge-nya tersebut, sebuah vertex maksudnya. Jadi di sini dilakukan perulangan, di mana perulangannya itu dimulai dari 0 dan diakhiri dengan angka sebelum banyaknya vertex. Karena banyaknya vertex tadi ditambahkan sebanyak 14, maka di sini perulangan akan berhenti di 13 dengan
sebuah operator yaitu i++, di mana i-nya akan tetap menambah. Di dalamnya akan dieksekusi sebuah operasi di mana di vertex current sama dengan find var, yaitu dicari dulu si vertexnya dengan memanggil metode find var ini. Lalu edge bantu sama dengan core.edge, di mana core.edge ini adalah edge yang sekarang. Setelah itu akan dilakukan perulangan, di mana perulangan ini akan tetap menambahkan berapa banyak derajatnya selama bantu tidak sama dengan 0. Kalau sudah sama dengan 0, maka akan dikembalikan nilai dari derajatnya kepada fungsinya. Selanjutnya ada graph coloring. Selanjutnya ada metode Dijkstra. Metode ini merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk menentukan jalur terpendek dengan menggunakan algoritma Dijkstra, yaitu dengan cara memeriksa setiap vertex dan menghitung jarak yang ditempuh. Jika jarak yang lama lebih jauh daripada jarak yang baru, maka jarak yang lama akan diganti menjadi jarak yang baru. Jika vertex yang sudah dikunjungi dan memiliki jarak terpendek, maka akan ditandai dan tidak akan dilewati lagi. Seperti itu untuk metode Dijkstra ini. Lalu di sini ada public class journal, di mana ada public static void main, di mana disinilah inti dari potongan kode string nama ini adalah untuk memberi nama kepada kota-kota yang ada. Lalu di sini dideklarasikan sebuah objek baru di mana namanya adalah Lombok. Di sini dideklarasikan sebuah tipe data int yang bertipe array, lalu derajat dan graph coloring. Selanjutnya di sini dilakukan sebuah perulangan di mana jika i-nya sama dengan 1, maka dilakukan add vertex dengan label dan nama kota yang ke i, dan begitu seterusnya sampai yang ke-13. Lalu di sini ada lombok.addEdge, di mana di sini adalah penambahan edge-nya dengan parameter-parameter berikut. Yang di sini yang merupakan paling kanannya adalah bobotnya dan sebagainya. Selanjutnya ada derajat sama dengan lombok.degree, yaitu nilai dari Lombok ini tetangganya akan dideklarasikan sebagai nama derajat. Lalu potongan kode derajat sama dengan lombok.degree ini sebenarnya berfungsi untuk mencari vertex yang akan digunakan sebagai grand opening. Mohon maaf sebelumnya, dengan derajat terbanyak seperti itu. Lalu graph color sama dengan lombok.graphcoloring digunakan untuk memanggil metode yang digunakan melakukan pewarnaan pada vertex dengan aturan graph coloring. Selanjutnya pada code jarak, sama dengan lombok.dijkstra dengan parameter index max berfungsi untuk mencari jalur terpendek dari kota grand opening dengan cara melakukan pengecekan terhadap kota berikutnya yang akan dikunjungi dengan syarat jaraknya tidak lebih dari 100 km.
Lalu hasilnya itu adalah akan ditampilkan dengan kur.kota, akan ditampilkan dengan kur.kota plus jarak kota plus kilometer, di mana yang di sini ditampilkan adalah kota apa, lalu jarak kotanya, lalu kota selanjutnya, seperti itu. Ada perulangan-perulangan di sini. Yang diulangi adalah dengan kondisi kota lebih kecil daripada 4. Berarti yang diulangi selain dari grand openingnya. Lalu di sini akan ditampilkan total yang akan ditempuh dari trip tim ngentok ini, dengan cara menambahkan setiap eh, setiap bobot yang telah dilalui oleh trip tim ngentok. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.